Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penambang petir, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi info-info terbaru lainnya. Nah, baik teman-teman, menghadapi tanggal 28 Juni 2022 dan pastinya di tanggal 26 akan banyak kegiatan sekali, yaitu mereka akan berkumpul di titik-titik tertentu untuk memperlihatkan ya bahwa Fi Network ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang paling wah di tahun 2022 ini. Khususnya di Kota Medan akan ada pertemuan antara Aceh dan Medan. Kemudian beberapa di sebagian Sumatera Utara, di bagian Sumatera Utara itu ada di daerah utaranya ya, Bagan Batu, kemudian Rantau Prapat, nah Asahan dan lain sebagainya. Kemudian di Pekanbaru juga akan ada pertemuan serupa yang akan digelar oleh Pioner Pekanbaru. Kemudian di Jakarta pastinya di Monas, kemudian juga ada di Jawa Timur dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Nah, baik sahabat, ini agak lama, ini agak panjang ya penjelasannya, yaitu tentang harga konsensus dari Fi. Sejak jaringan Fi dimulai, orang-orang telah bertanya-tanya berapa sih harga Fi. Nah, harga Fi yang terjadi yang tercantum pada pertukaran kelak seperti itu teman-teman. Nah, kita sebagai pioner ya yang telah menambang bertahun-tahun ingin tahu pasti nilainya itu berapa gitu. Karena kayaknya berbeda-beda nilai konsensusnya ya. Kalau di China, wow, luar biasa. Kita tidak bisa lagi mendengarnya gitu ya. Karena membacanya, melihat angkanya saja kita sudah deg-degan gitu. Nah, jadi teman-teman, sejak pengumuman mainnet, pertanyaan harga Fi sudah ada di mulut semua orang. Perintis dan bisnis mulai beradu argumen untuk mencari kesepakatan harga Fi. Sama fase mainnet ini ya, selama fase mainnet ini, nah, itu terus mendampingi dan ini dikenal sebagai konsensus Fi, dan pasti akan ada yang beranggapan berapa sih nilai Fi tersebut. Mengapa konsensus Fi dibutuhkan? Nah, yang pertama teman-teman, konsensus Fi dibutuhkan yaitu rekap cepat tentang apa itu mainnet yang dibundle selama periode ini. Sebagian besar pionir lulus KYC dan saldo Fi mereka ditransfer ke mainnet blockchain. Di mainnet ini Anda tidak dapat menukar Fi ya, tidak dapat menukar Fi kita dengan mata uang fiat, tetapi Anda dapat menggunakannya untuk membeli produk layanan menggunakan aplikasi yang ditunjuk oleh Fi sendiri, oleh hackathon, oleh core team, seperti itu teman-teman. Tahapan ini akan sangat penting untuk memiliki utilitas yang kuat untuk Fi. Akibatnya ya, Fi akan mendapatkan nilai lebih. Sebelum saya mengetahui ini sebenarnya ya, atau kita mengetahui ini terdaftar pada pertukaran. Beberapa perusahaan sedang membuat aplikasi dan layanan yang menggunakan Fi. Mereka beradu ya untuk saling membuat sebuah layanan yang akan bisa bekerja sama dengan Fi dan mempersiapkan pada mainnet yang akan datang ini. Nah, jadi teman-teman, sering sekali ya mereka perlu menandatangani transaksi, perlu memberikan nilai untuk Fi ini dan lain sebagainya. Ini sangat panjang sekali ya, sangat panjang. Pada 3 tahun ini itu memang sudah sebenarnya diagendakan seperti itu. Nah, kemudian mengacu pada harga Fi saat menandatangani kontrak dan saat mengembang ekosistem aplikasi dan layanan Fi sangat penting bagi bisnis. Nah, jadi masalahnya ini ya, pertama adalah harga Fi diperdebatkan di kalangan pionir. Sama-sama pionir kita tidak percaya berapa sih harganya. Nah, itu biasa teman-teman. Satu-satunya kepedulian mereka adalah memiliki nilai konsensus yang tinggi. Jadi kalau dikasih nilai konsensus yang tinggi, kita merasa wah, merasa senang dan merasa bahagia. Kemudian banyak pioner mendorong nilai konsensus tinggi ini ya, benar-benar harus memahami ya konsekuensi yang akan terjadi pada mainnet. Apa konsekuensi dari nilai konsensus yang tinggi itu? Nilai konsensus yang tinggi berarti pioner yang lebih banyak ya, lebih banyak, lebih kaya, yang kemudian ya yang mempunyai daya beli yang tinggi itu ya teman-teman. Itu perekonomiannya bekerja dengan yang benar tentunya. Nah, seperti itu teman-teman.
Jika kita tidak memiliki produk yang cukup ya teman-teman. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Kita tidak akan memiliki apapun untuk dibelanjakan pada fee kita. Nah, ini berarti fee kita akan menjadi tidak berguna. Nanti ketika fee datang ke jaringan terbuka, tidak akan ada keuntungan dari pemegang fee jika tidak ada nilai tukar atau barang tukar dengan uang fiat. Nah, jika orang-orang ya mulai menjual fee mereka, harganya akan turun. Begitu juga dengan ekonomi fee. Sudah banyak contoh kenapa harga konsensus tinggi dipermasalahkan. Tapi untuk saat ini mari kita ya lihat angka-angka beberapa harga konsensus yang diumumkan saat ini. Kisarannya yaitu dari $1.000 per fee sampai dengan $314.159 per fee. Nah, kita akan melihat beredarnya ya pasokan 5 miliar fee pada saat mainnet yang terlampir. Ya, ini estimasi pada saat rendah. Ini memberikan batas pasar sebesar $5 triliun sampai dengan $1.500 miliar. Seperti itu teman-teman. Ya, miliar lah ya, triliun dolar. Nah, itu. Untuk menempatkan ini ke dalam, yang pertama perspektifnya BTC market cap sebesar $600 miliar. Topi pasar cryptocurrency $2 triliun. Selagi banyak orang mencoba membenarkan angka-angka ini dengan keunikan proyek Pi, mari realistis. Bitcoin dimulai pada tahun 2009, itu menjadi mata uang resmi di suatu negara pada tahun 2021. Semuanya akan membutuhkan waktu. Pi tidak akan menjadi cryptocurrency nomor 1 di dunia dalam sehari. Ini bukan pertanyaan tentang potensi Pi, hanya mengatakan bahwa Pi akan membutuhkan waktu untuk sampai ke sana. Bahaya nilai konsensus yang tinggi ya, dengan nilai konsensus yang paling tinggi seperti itu, orang dan bisnis akan mulai menjual hanya dengan beberapa fee. Mereka akan kehilangan segalanya ketika nilai fee runtuh. Nah, ini resiko ya teman-teman yang diambil ribuan orang ketika memang itu dilakukan. Nilai konsensus yang tinggi setara dengan menyuntikkan jumlah besar tunai ke dalam ekonomi fee. Jangan lupa pada saat ini dengan 5 pioner yang diundang dan di good luck rate ya. Nah, itu yang sedang dikunci, dia bisa mendapatkan 1 fee per hari. Jadi fee ini tidak begitu langka saat ini. Nilai-nilai konsensus yang terlihat tidak mencerminkan fakta mengakibatkan kita menjalankan risiko inflasi masif pada produk yang dijual di mainnet pendamping penyebab fee menurun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, yang pertama penting untuk memperingatkan tentang bahayanya para pengaruh yang mempromosikan nilai-nilai konsensus yang tinggi. Nah, kemudian kita bergegas untuk mengiklankan nilai konsensus tertinggi yang mungkin ini sangat beracun bagi ekosistem fee sendiri. Intinya di sini adalah memahami semua yang dipertaruhkan pada saat membahas harga fee. Jika tujuan Anda ingin cepat kaya, Anda bisa menumbuhkan konsensus tinggi tetapi Anda mengambil resiko besar. Kedua, jika tim inti memutuskan untuk memiliki mainnet terpasang, ini karena beberapa alasan tertentu. Tujuan dari fase ini adalah agar ekosistem fee matang. Pengembang aplikasi dan layanan yang relevan dan menggunakan semua kekuatan fee selama ini, fee akan menjadi efisiensi maksimumnya. Hal ketika kita melihat dengan lebih baik apa yang terjadi di saat mainnet, pendamping kita akan dapat membicarakan harga untuk fee. Ini persis sekali ya apa yang ada dalam pikiran tim inti. Oleh karena itu, jangan berharap core team mengatakan apapun tentang harga konsensus. Tidak ada ya, tidak hanya itu saja peran mereka, tetapi mereka tahu ancaman yang ditimbulkan terhadap pengaruh proyek. Apapun yang terjadi, kekuatan fee terletak pada komunitasnya dan sangat penting untuk orang yang memahami bahwa proyek akan membutuhkan waktu untuk berhasil. Jangan terburu-buru, bahkan sekarang karena kita sangat dekat dengan mainnet, mata uang dikatakan aktif ketika melakukan fungsi pembayaran. Dengan Pi mungkin tidak perlu menetapkan harga konsensus karena ya seperti staff manapun. Pi tidak memiliki nilai artistik ya atau intrinsik analisis yang sama. Jika Anda memiliki dolar Amerika Serikat di dompet Anda atau jika Anda memiliki $1.000 dan Anda berada di pulau sepi, satu-satunya perbedaan antara $1 dan $1.000 adalah membutuhkan waktu yang lama, sedikit lagi untuk dibakar di api unggun. Nah, beginilah situasi pioner saat ini. Pi tidak berharga karena tidak ada guna penghabisannya. Sekarang mari kita pindah ke tahap 2, menutup mainnet. Sekarang
ada telah diselamatkan dari pulau yang satu ke pulau yang lain dan jatuh di kota pelabuhan asing dengan pasar yang besar. Para penjual tidak tahu apakah itu dolar, tetapi mereka memiliki buah untuk Anda beli. Anda dapat meyakinkan seorang penjual bahwa apel senilai harga $1, sementara penjual lain bersikeras bahwa apel itu adalah $1.000 ataupun lebih. Karena penjual kemudian perlu menukar dolar tersebut dengan mata uang lokal atau mendapatkan sesuatu yang lain di pasar. Jelas sekali bahwa kita akan membeli apel itu dan penjual itu menawarkan $1 dan begitu orang lain sampai tidak lagi ada apel yang tersisa. Nah, artinya teman-teman bahwa dengan kata lain tidak perlu ada harga konsensus. Saya hanya memberitahu Anda sebuah apel senilai $1 juta, tetapi itu tidak berarti kecuali seorang bersedia memberlaku $1 juta untuk apel tersebut dan membayar dengan harga yang terendah semungkinnya. Nah, jadi itu akan menciptakan harga konsensus berdasarkan barang pragmatis. Dengan begitu, ketika mainnet dibuka, ya, seorang akan melihat bahwa layanan nilai pasar $10 telah terjual seperti setengah file yang akan meletakkan harga. Nah, jadi jelas kata lain tidak perlu ada harga konsensus dan dapat memberitahu Anda sebuah apel senilai $1 juta, tetapi tidak terkecuali seorang bersedia memberiku $1 juta untuk apel tersebut. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Nah, ini analisis dari seorang yang namanya pakar ya. Nah, jadi sebenarnya ini analisis ini bisa salah, bisa benar, dan jelas sekali ini mengacu kepada Fai sendiri bahwa Fai kedepannya itu pasti lebih baik dengan progres yang besar ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Oke, terima kasih.